Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu pada bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dengan benar. Nah, silahkan disimak materinya. Pertama, kita akan memahami dulu apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah SAW memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan seperti sholat-sholat rawatib, sholat duha, witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Selanjutnya, kita akan fokus kepada sholat sunnah berjamaah. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Tentunya kalian sering melaksanakannya. Misal, pada saat sholat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, kalian tentu pernah melaksanakannya secara berjamaah, tidak secara munfarid ya. Nah, secara lebih rinci, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah itu ada 5. Yang pertama, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Mari kita pelajari lebih dalam satu persatu ya. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya kembali, yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri, kita kembali dihalalkan berbuka dengan makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Sedangkan waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Nah, kemudian ada tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, niatnya adalah usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini, imam atau makmum lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat
karena Allah Ta'ala. Nah, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar. Selanjutnya, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan surah Qaf dan surah Al-A'la. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Selanjutnya, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali, dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman, untuk saling memaafkan lahir dan batin. Setelah selesai sholat, kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat berangkat. Nah, jadi kalau misalkan kita berangkat, kita lewat di satu sisi, pulangnya itu kita lewat di sisi yang lain ya. Nah, hal seperti itu termasuk sunnah dilaksanakan. Kemudian kita akan beranjak pada sholat sunnah berjamaah yang kedua, yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian, hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri. Nah, nanti bisa dipelajari kembali ya. Baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatan 'indil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati, makmum atau imam, lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita masuk pada sholat sunnah berjamaah, sholat khusuf atau gerhana matahari ya. Nah, sholat sunnah khusuf ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Yang membedakan sholat khusuf dibanding sholat pada umumnya adalah
Dalam sholat khusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat khusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Kemudian tata cara sholat khusuf. Yang pertama, berniat untuk sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Niat sholat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka niatnya usolli sunnatal kusufis syamsi imama atau makmuma, ya, lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, setelah niat, kita takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah panjang, kemudian ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tangan kembali bersedekap di dada. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran yang lain. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian iktidal kembali dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya, sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Nah, kemudian duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Sujud yang kedua agak dipanjangkan, bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Kemudian pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampunan kepada Allah. Selanjutnya, setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya, gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Nah, selanjutnya yang keempat, kita masuk pada sholat sunnah berjamaah, sholat khusuf gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Mirip ya dengan khusuf tadi. Kalau khusuf gerhana matahari, kalau ini khusuf gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, ingat ya, sunnah yang dianjurkan. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan, mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan hanya niatnya. Nah, niatnya jika diucapkan usolli sunnatal khusufi rak'ataini, imaman atau makmum, lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya pada sholat sunnah berjamaah yang terakhir pada materi ini adalah sholat istisqa, yaitu sholat untuk memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan.
pada saat terjadi kemarau berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk banyak beristighfar. Sesampai ke tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian, adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan As-salatu jami'ah, yang artinya mari sholat berjamaah. Adapun lafaz niatnya adalah usolli sunnatal istisqa rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jika makmum, jika imam diganti imam. Aku sengaja sholat sunnah mengganti 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah yang panjang. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kita semua sama-sama bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang sudah disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.